Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi setelah saudara mengikuti ujian tengah semester. Ada beberapa review yang Ibu sampaikan pada pertemuan ini terkait isi jawaban saudara mengenai soal ujian. Yang pertama, ada kekeliruan yang terdapat pada jawaban saudara pada saat menjawab soal pertama ini. Deskripsikan sejarah perkembangan komputer. Kebanyakan dari saudara itu mengisi tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan berbeda dengan apa yang Ibu minta pada soal ini. Bahwasanya ini Ibu meminta saudara mendeskripsikan sejarah perkembangan komputer. Adapun untuk sejarah perkembangan komputer itu ada dari generasi ke generasi, yang mana bahwasanya komputer ini berasal dari kata compute yang berarti menghitung. Pada saat itu komputer ini digunakan untuk alat hitung dan ditemukan oleh seorang ilmuwan yaitu Charles Babbage. Kemudian komputer ini dengan perkembangannya itu digunakan untuk berkomunikasi awalnya pada divisi pertahanan Amerika, dan di situ dikenal dengan internet. Sedangkan untuk generasi komputer itu sendiri dimulai dari generasi pertama seperti yang bisa saudara lihat di sini, bahwasanya generasi pertama ini berawal dari tahun 1942 sampai 58 dan karakteristiknya menggunakan tabung hampa atau vacuum tube, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa mesin. Kemudian karakteristik lainnya adalah ukuran yang besar, memerlukan AC yang dingin karena tabung hampa ini adalah sangat menghantarkan panas yang begitu tinggi, sehingga sangat perlu untuk memerlukan pendingin yang cukup besar. Kemudian di samping itu prosesnya juga lambat, penyimpanannya kecil. Nah, sama seperti perihal penggunaan smartphone saudara ya, jika spesifikasinya itu kecil, memorinya kecil, kemudian prosesornya atau chipnya itu kapasitasnya rendah, maka dalam penggunaannya akan cepat panas. Dan jikalau penggunaannya HP tersebut sudah panas, maka saudara akan mendapati HP saudara yang berupa tidak bisa digunakan lagi layarnya atau tidak bisa disentuh lagi. Otomatis kadang dalam masalah ini HP cenderung restart sendiri. Nah, begitu juga tuh vacuum ini. Dia seperti lampu pijar yang digunakan dan ukurannya sangat besar, dan dapat saudara lihat pada slide ini. Kemudian di generasi kedua tahun 1959 sampai 1664, yaitu komputer itu diperkecil lagi dengan menggunakan komponen elektronik yaitu transistor, dan bahasa pemrogramannya sudah bersifat assembly ya. Ukurannya relatif kecil, kemudian tidak banyak mengeluarkan panas. Kemudian di sini telah mengenal magnetic tape dan magnetic disk sebagai storage atau tempat penyimpanan data, dan ini bentuk dari transistor. Kemudian untuk generasi ketiga, yaitu komponen elektroniknya diganti lagi dengan yang kita kenal dengan IC atau integrated circuit. Kemudian bahasa pemrogramannya sudah tingkat tinggi, yaitu menggunakan bahasa BASIC, Fortran, dan COBOL, dan lain-lainnya. Kemudian ukurannya jauh lebih kecil dari generasi kedua,
kemudian multiprocessing dan multiprogramming, multitasking. Misalnya multitasking itu seperti pada saat kita menggunakan aplikasi ini, kemudian kita mau menggunakan aplikasi lain, maka akan berjalan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian integrasi hardware dan software menggunakan sistem operasi, sudah menggunakan sistem operasi, kemudian prosesnya cepat dibandingkan dari generasi kedua. Nah, ini bentuk dari IC. Kemudian generasi keempat itu telah dikenal dengan mikroprosesor, dan itu lebih kecil lagi dari rangkaian IC dan disebut dengan LSI atau PLSI. LSI yaitu Large Scale Integration, sedangkan PLSI Very Large. Berarti penggunaannya lebih besar dari penggunaan IC dengan kapasitas 100.000 dari komponen tiap chipnya. Ukurannya lebih kecil, kemudian sudah bisa berkomunikasi, kemudian multiprogramming juga dengan multiprocessing, dan juga sudah bisa memanfaatkan database dan jaringan. Oke, kemudian generasi kelima yaitu sudah bisa menggunakan ini PLSI ya, penerapan masih PLSI. Kemudian bahasa pemrogramannya sudah tingkat tinggi lagi dibanding dengan generasi keempat, dan sudah menggunakan www atau situs, dan juga sudah bisa diakses melalui browser. Nah, begitu perihal untuk perkembangan sejarah perkembangan komputer. Sedangkan untuk nomor 2 ini banyak yang tidak menjelaskan jenis-jenis dari hardware. Yang mana hardware ini adalah perangkat keras yang dapat kita sentuh secara fisik. Kemudian jenis-jenisnya ada perangkat keluaran atau output, perangkat masukan atau input, kemudian perangkat penyimpanan, dan perangkat proses. Masing-masingnya kalau input itu contohnya keyboard, mouse. Kalau output itu contohnya monitor. Kemudian kalau input contohnya kalau proses itu contohnya prosesor atau memori. Sedangkan alat penyimpanan seperti yang kita ketahui hard disk, kemudian flash disk, dan banyak macamnya yang lainnya. Kemudian untuk software juga sama dengan hardware ini. Banyak yang hanya mencontohkan saja, tidak menyebutkan jenis-jenis softwarenya. Sedangkan jenis software di sini adalah ada sistem operasi, ada aplikasi. Aplikasi ini juga banyak macamnya. Aplikasi pengolah kata, pengolah angka, presentasi, dan database. Sistem operasi contohnya adalah Windows. Kemudian kalau aplikasi pengolah kata Microsoft Word, seperti yang Ibu tampilkan ini. Kemudian aplikasi pengolah angka itu Microsoft Excel. Kemudian untuk presentasi PowerPoint dan banyak yang lainnya di luar dari Microsoft Office. Kemudian untuk yang ini, apa yang saudara ketahui tentang internet dan jaringan komputer, ini mayoritas sudah membuatnya. Kemudian nilainya banyak yang maksimal di nomor 4 ini. Kemudian untuk yang nomor 5, ini banyak yang mengarang indah. Kemudian nomor 6, nomor 7 apalagi banyak yang mengarang indah ini. Kemudian di hasil UTS saudara itu yang Ibu dapatkan, yang pertama itu banyak yang membuat surat cinta. Bu, maaf ini baru yang saya pahami. Bu, mohon dikasih nilai ini. Dan untuk selanjutnya ya, untuk memberikan not di bawah lembar jawabannya ataupun ada not tersendiri untuk dosen,
itu adalah nilai minus untuk dia ya.